terkait sama tugas sosiologi ya. Aulia sepertinya belum mengumpulkan tugas sosiologi. Iya Bu, belum. Iya belum. Kira-kira kenapa ya Aulia belum mengerjakan tugas sosiologi? Ini Bu, kan saya sekarang jadi itu Bu, ketua koordinatornya P5. Nah itu banyak sekali Bu yang diurus, mulai dari mengkoordinir bikin properti, lalu untuk yang toko kirapnya dan masih banyak lagi. Nah itu jadi saya tuh mau mengerjakan tugas tuh kayak sulit fokus gitu Bu. Akhirnya Ya baik, saya memahami kondisinya Aulia ya terkait dengan kesibukan Aulia. Selain belajar, Aulia juga menjadi bagian dari ketua dari kegiatan P5. Baik, Bu Elis memahami kondisi ini, tapi kembali lagi, kamu pasti juga merasa banyak kegiatan yang kamu lakukan. Pasti lelah ya Aulia dengan banyak kegiatan yang sudah kamu lakukan. Nah, mungkin dengan kegiatan ataupun organisasi ataupun kegiatan P5 ini bisa memanage waktu mana yang bisa digunakan untuk kegiatan apa yang sudah Aulia lakukan kemarin ya terkait dengan belum mengumpulkan tugas sosiologi. Apakah ada keyakinan yang sesuai dengan poin yang sudah kita bicarakan tadi? ya ada Bu mengenai tanggung jawab sama manajemen waktu. Karena kan saya masih kurang bisa manajemen waktu. Saya terlalu fokus ke P5 sampai tidak mengerjakan tugas. Iya baik, alhamdulillah kamu akhirnya memahami ya tentang nilai keyakinan kelas kita bahwa kita harus bertanggung jawab karena Aulia juga punya peran sebagai seorang pelajar dan nantinya Aulia juga bisa bagaimana untuk bisa memanage waktu dengan baik. Nah, kira-kira Minta maaf ya Bu, soalnya nggak mengerjakan tugas. Kedepannya saya akan lebih bisa untuk manajemen waktu dengan baik. ya baik, Bu Elis memahami kondisinya Aulia yang dengan banyak tugas yang harus diemban, tapi memang perlu diingat kembali bahwa Aulia punya prioritas mana yang harus diutamakan. Tentu kegiatan P5 juga penting, namun ada yang menjadi lebih penting lagi, yakni peran dan juga statusnya Aulia sebagai seorang pelajar, maka harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian bagaimana nantinya nilai-nilai tanggung jawab ini juga akan Aulia bawa ketika nanti Aulia ada di masyarakat. Baik, terima kasih Aulia. Ya, bisa kembali ke kelas. Maaf ya, Bu Elis mengganggu waktu istirahatnya. Kita ngobrol sebentar ya terkait dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Bu Elis dengar dari pembelajarannya Pak Bejo. Pak Bejo ngajar apa? PKN. Ngajar PKN. Ya baik. Saya dengar dari Pak Bejo katanya Renaldi mengantuk di kelas ketika Pak Bejo mencoba untuk menerangkan materi apa waktu itu ya Renaldi? Materi mengenai Pancasila. Oke, materi mengenai Pancasila. Saya lihat Renaldi sebenarnya kan aktif ya di pembelajaran PKN. Kira-kira apa ya Renaldi yang menjadi penyebabnya Renaldi mengantuk ketika pelajarannya Pak Bejo? Baik Bu, tadi pada saat pembelajaran dari Bapak Bejo, saya mengantuk dikarenakan tadi malam saya itu diharuskan membantu orang tua untuk berjualan. Iya, berjualan ya. Kalau boleh tahu, Sampanti pasti bangga ya terhadap Renaldi karena tidak semua anak-anak itu mau untuk membantu orang tua. Saya memahami betul loh kondisinya seperti saat ini, sehingga berarti ini ya yang menyebabkan kamu akhirnya saking tidak kuatnya mengikuti pembelajaran, kemudian ngantuk di dalam kedua orang tua bisa dipertahankan sikap yang seperti itu karena tidak semua anak itu mau dan punya perhatian lebih kepada orang tua. Tapi yang perlu diingat kembali adalah bagaimana nantinya Renaldi bisa memanage waktu, mana yang menjadi prioritasnya Renaldi. Apakah memang membantu orang tua dan juga belajar. Jam berapa jualannya? Baik Bu, kemarin itu orang tua saya mulai berjualan dari jam 4 sore Bu. Nah, berhubung dagangan
masih sepi, jadi jam 2 malam itu baru habis, Bu. Dan kami beres-beres itu baru selesai jam 3 subuh itu. Dan karena sudah jam 3, saya meyakinkan buat tidak tidur saja, karena takutnya nanti bangunnya kesiangan dan tidak sekolah. Ya, baik. Bu Elis tidak menyalahkan kondisi yang demikian ya. Tapi Bu Elis ingin kita sama-sama untuk mencari penyelesaian terbaik dari permasalahan ini. Antara manajemen waktu, bagaimana Renaldi tetap bisa belajar dengan kondisi yang prima dan juga tetap bisa membantu orang tua. Kira-kira Renaldi bersedia tidak untuk bisa memperbaikinya? Iya, Bu, saya bersedia. Kedepannya saya akan lebih manajemen waktu saya dan bagi waktu antara membantu orang tua dan istirahat yang cukup untuk pembelajaran. Dan nanti kira-kira apa yang kamu lakukan tadi ini apakah sesuai dengan poin keyakinan kelas kita di kelas 12 tujuan sebelumnya? Karena saya tidak menjalankan poin tanggung jawab dan manajemen waktu. Aku juga bersedia untuk memperbaikinya. Iya, Bu. Saya bersedia. Kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Juga saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya yang tadi. Saya akan meminta maaf kepada Bapak Bejo selaku guru PPKN tadi, dan mengenai poin manajemen waktu, kedepannya saya akan lebih memanajemen waktu saya dan membaginya skala prioritas mengenai membantu orang tua dan beristirahat yang cukup untuk pembelajarannya sehari. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih ya Renaldi sudah mau menjadi anak yang bertanggung jawab. Dengan demikian saya harap nantinya kamu mengenai permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya kurang bisa memanajemen waktu karena tugas saya sebagai ketua P5 yang mana itu harus mengkoordinir banyak hal, dan di situ saya juga belajar mengenai kepemimpinan, lalu bagaimana juga caranya mengkoordinir teman-teman. Namun di satu sisi saya juga menjadi kurang fokus dalam kewajiban saya sebagai seorang pelajar. Nah, setelah berkonsultasi dengan Bu Eli, saya menjadi menemukan titik terang, yaitu bahwa saya harus bisa memprioritaskan. Meskipun saya memiliki diamanahi tanggung jawab menjadi ketua, saya tetap harus menjalankan kewajiban saya sebagai pelajar, yaitu untuk mengerjakan tugas. Jadi kedepannya saya harus bisa lebih memprioritaskan apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, dan saya juga harus bisa memanajemen waktu. Dari konsultasi dengan Bu Elis tadi, saya mengenai permasalahan saya yang dimana saya membantu orang tua saya berjualan setiap hari, dan terkadang ketika berjualan itu terlalu malam, saya tidak sempat beristirahat dan akhirnya mengantuk di dalam kelas. Dan dari konsultasi dan pembicaraan dengan Bu Elis tadi, saya mendapatkan sebuah jalan keluar mengenai agar saya bisa lebih membagi waktu dan agar bisa menjalankan keduanya dengan lebih baik, sehingga tidak saling bertentangan. Saya bisa membantu orang tua dan saya juga bisa lebih fokus dalam bersekolah.